أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أصحابه ولتابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولجميع مشايخنا والمعلمين والأستاذنا ولقرباتنا ولقرباتهم وأماتنا وأماتهم ووالدينا ووالديهم وجدتنا وجداتهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين على ما نوى به شيخنا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا آمنين وظهر الظاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشتت لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومهم في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه: ويندب إخفاؤها لمن راها لأنها فضيلة، والفضيلة ينبغي كتمها، وهي أفضل ليالي السنة في حقنا، لكن بعد ليلة المولد الشريف وهي ليلة القدر، ليلة الإسراء، ثم ليلة عرفة، ثم ليلة الجمعة، ثم ليلة النصف من شعبان. وأما بقية الليالي فهي مستوية، والليل أفضل من النهار. Dan disunatkan menyembunyikan bagi orang yang melihat akan Lailatul Qadar. Wa yundabu irfa'uha liman ra'aha li'annaha fadilatun. Disunatkan menyembunyikan bagi orang yang melihat akan Lailatul Qadar, wa hiya afdalu layalis sanah, karena dia suatu kelebihan. Jadi bila ada orang yang bertamuan, orang yang dibukakan hijab oleh Allah, lalu dia dapat merasakan, dapat melihat akan malam Qadar itu, kemuliaannya, sunnat baginya untuk menyembunyikan. Artinya kada berhabar, berbudi tidak berakan. Kenapa? Karena itu suatu kelebihan, artinya kemuliaan, dan mana jarang didapat oleh orang-orang banyak. Kalau kena ada kan belum tadi? Saya pernah ada.
film mimpi lah. Kalau ada ya lah, jangan namanya dia berapa. Nah kalau orang yang Mahabharatan itu kada apa, malah berkurang, ya kan? Nah, ini karena kelebihan kayak ini rahasia. Sama kelebihan para wali, pangkat wali, nah itu kada boleh diukai kecuali dengan izin khas atau orang lain yang memadahkan. Dan orang yang Mahabharatan itu artinya wali juga atau orang percaya. Nah, biar kau nantinya kada apa-apa. Nah, tapi kalau dalam Mahabharatan itu orangnya fasik atau munafik, nah ini kada kau dipercaya. Dan bagi yang dihabarkan itu adabnya jangan merasa, tetap jangan merasa. Kalau bayangkan kampung sini siapa? Malam tadi kita buka hatap ya. Keropokannya di atas. Mailak sama turun ya. Saya lihat ibu sama lagi. Nah itu sunat terjadi. Wahia afdalul layali sanati fi haqqina. Dan fadilah itu seyogianya disembunyikan dan Lailatul Qadar adalah paling afdal malam di dalam setiap tahun pada hak kita. Itu artinya kemuliaan yang saben tahun sekali dan didapat bagi orang-orang yang beriman. Cuma ujar ulama bagi orang yang beriman artinya barang siapa yang mengisi malam Ramadan mulai awal Ramadan sampai akhir, artian mengisi itu sembahyang isya berjamaah, tarawih berjamaah, sembahyang witir berjamaah, setelah pulang sembahyang subuh berjamaah, kena maka tak ada syak lagi. Arti syak itu tak ada ragu-ragu lagi baginya bahwasanya orang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita beruntung sampai akhir lah. Mulai awal Ramadan bertahan berjamaah, sembahyang berjamaah, sembahyang isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah, lalu kada subuh berjamaah pulang. Ini diusahakannya mulai awal Ramadan sampai akhir, maka kada diragukan lagi orang itu pasti mendapat Lailatul Qadar. Dah, jelas. Maka setahun itu sama timnya sekali mendapat itu, walau 1/4 aja pahalanya mengkaya beribadah 1000 bulan, lebih 80 tahun beribadah. Dia mengatakan 2 tahun beribadah, kan digambarkan dosa diampuni, dia kan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dan Lailatul Qadar adalah paling afdal malam di dalam setiap tahun pada hak kita, akan tetapi sesudah malam kelahiran Nabi. Nah, cuma ada kelebihan lagi. Kelahiran Rasulullah itu termasuk hak kita juga, bulan Maulid itu afdal juga, malam-malam yang afdal. Kalau bagi kita itu malam Lailatul Qadar. Kalau bagi alam semesta malam kelahiran Rasulullah waktu afdal juga. Dan mengiringi akan Lailatul Qadar oleh malam Isra. Nah, malam Isra itu termasuk malam utama juga. Kemudian malam Arafah, kemudian malam Jumat, kemudian malam nisfu Sya'ban. Dan adapun malam yang lain-lainnya maka yaitu bersamaan dan bermula malam yaitu lebih afdal daripada siang. Ini pertama. Artinya dalam setahun itu malam-malam yang afdal. Pertama
bulan Ramadan satu malam yang paling bagus malam Qadar, Lailatul Qadar. Kedua, digiring pulang masuk bulan Dzulhijjah, ialah malam Arafah. Kata orang wukuf di Arafah, bahkan situ tuh malam afdal juga. Dzulhijjah lah, sedang Arafah haji kah? Itu malam afdal juga. Kita di luar pada kota Mekah, artinya kada umpat berhaji ini, cuma pada malam itu umpat berhidupi dapat juga keutamaannya dan kayak malam Qadar juga. Nah, ini 80 tahun saja beribadah kurang lebih, cuma dapat juga banyak keutamaannya. Lalu kadang-kadang sambung terus malam Rabiul Awal, yaitu malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Rasulullah. Itu malam yang mulia juga. Tapi kita alhamdulillah di Kalimantan ini, khususnya di Hulu Sungai, bila masuk Rabiul Awal, itu ada lagi malam 12 kada, mulai hidup 1 sampai hidup 30 hidup malamnya. Kada kawa kalau sarwan kampung lain, kampung seorang berapa? Ya kan? Nah, kita kalau di Hulu Sungai khususnya itu tahun itu dibagi 2. Dalam setahun 2 ada pembagian bulan lapar, ada pembagian bulan kanyang. Katakanlah kalau di lain bulan lapar aja ada, kita di sini alhamdulillah bulan kanyangnya ada, bulan laparnya ada. Bulan lapar apa? Bulan Ramadan. Lapar bujur, lapar siang, cuma karena barakahnya ganal. Kanyang lawan pahala. Iyalah. Kalau yang bulan Rabiul Awal ini kenyang lawan pahalanya, kanyang pahala kanyang, maka saking berkahnya tuh bulan Rabiul Awal ini, barokahnya. Bahkan ada ulama mengatakan bulan Rabiul Awal itu lebih utama pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena 12 Rabiul Awal itu cakap kada ada 12 Rabiul Awal, kada ada Ramadan. Nah, ini sakingnya itu sampai ada mengatakan jar Nabi ini mengkias jar Nabi, man fariha dakhala Ramadan, ya kan? Barang siapa gembira masuknya bulan Ramadan, maka orang itu dibebaskan daripada api neraka. Ini bulan Ramadan. Apalagi ujar ulama, kita masuk bulan Rabiul Awal, pas 12 Rabiul Awal gembira pada malam itu. Gembiranya kenapa? Karena kelahiran seorang pemimpin, seorang nabi yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Senang banget pada malam itu, saking senangnya inya menghimungi umatnya Nabi Muhammad, saruinya memuji nabinya, ya kan? Dan sebagainya, saking kesesamangannya nih. Hakon aja, yang penting inya Nabi pun senang, yang penting kekasih pun senang pada malam itu. Lebih lagi fadilatnya masuk Ramadan. Masuk Ramadan bebas daripada neraka, masuk Rabiul Awal dia senang, masuk surga tak kumpul lawan Rasulullah. Ini bulan Rabiul Awal panggiling. Ada kita di Hulu Sungai, alhamdulillah masuk Rabiul Awal saking senangnya, mulai awal Rabiul Awal, mulai awal sampai akhir. Nah, berganti rumah ialah maka pulang di situ alhamdulillah sebulanan 6 kada patuh kanyang, 6 kada patuh makan nyaman, asal bebuku hakun hija. Ialah asal bebuku hakun, artinya tuh bermodal nih mengucap hakun, iya sudah kanyang tak. Kemarian penyok tukang kepala hubungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawakah malam ini? Mana? Sana. Wah, ijat. Padahal yang ini membaca maulid kada bisa, membaca rawih kada bisa, membaca doa kada bisa. Kenapa nang bisa? Makan kencang. Iya. Yalah, duduk pangguncingan lah pulang. Ujar nang kepalaannya Al-Fatihah.
semangatnya tuh memuji Rasulullah ini loh, iyalah nih apa urat dulu nih mah ya jenang kawan sip aja sangkaan sip nang manjang soalnya urat dulu kayak ini saking ini kenapa nih semangat Nabi Muhammad hadir. Ini kegembiraan luar biasa. Nah, kada suah makan daging dagingnya. Kada suah makan ayam ayam. Maka terkadang tabarongan orang yang tabar duit 4-5 macam. Wah, iya lah. Maka beli pulang kada membawa jadi 10 ada. Nah, tuan rumah di hadapan. Iya lah. Makasih pulang nana bawakan rumah. Tabarongan pulang ada tambahannya. Nah, dia bagi sekong sorak. Bujurlah. Nah, ini barokah Rasulullah. Makanya ada nang ucap lah. Ini ada dia nang ucap 15 ke atas bulan Rabiul Awal sadang denah jemaah nih pengencang nih Pak. Nih mengencangin tali anu aja. Tali salawar. Dalam mak ini barokahnya sampai lahirnya dapat batinnya pun dapat buat ini mengirim. Alhamdulillah gitu ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan barokah kita selalu menggantang sidin. Mudah-mudahan. Nah, lalu di sidin pulang 6 tahun sekali malam nisfu Sya'ban. Iya juga. Sebenarnya malam Isra Mi'raj. Nah itu malam nang kemuliaan juga 27 Rajab. Malam nang afdal juga timbah Rabiul Awal. Terus pulang malam 27 Rajab. Nah di sini pulang peristiwa yang terjadi luar biasa. Siapa nang beribadah malam itu mendapatkan keistimewaan yang khusus. Nah, kita alhamdulillah lah Isra Mi'raj dibacakan manaqib sidin. Alhamdulillah walaupun sudah ulang kasetnya coba rame aja. Apa tujuannya? Supaya tahu kisah dan kawan kita dia mengambil intisari di sana dan kita mengisahkan kepada orang-orang yang akan datang. Karena kada tahu kisah Nabi, kada tahu kisah Isra Mi'raj. Nah, ini bahaya. Kayak pemaulidan, kada tahu kisah pemaulidan, kada tahu kelahiran Rasulullah, iya dah. Datang orang yang pindah kada karuan, akhirnya apa? Lawan Rasulullah kada pinandu, lawan Rasulullah kada kenal, lawan Rasulullah kada tahu, timbul ajaran macam-macam. Dia nang ujung-ujungnya aku Nabi jadinya. Nah, ini bahaya. Bulan Rajab gitu pula. Nah, harus mengiring bulan masuk bulan Sya'ban di mana malamnya yang bagus malam nisfu Sya'ban pertengahan. Nah, di pertengahan itu disuruh menghidupi pada malam itu. Siapa yang menghidupi malam nisfu Sya'ban dosanya diampuni, ya, ibadahnya dilipat gandakan Allah Ta'ala. Habis itu pulang kehidupannya artinya nih dicatat karena malam nisfu Sya'ban itu malam pencatatan amal. Jadi malam itu mulai buku ditutup, buku nang tanda dulu, mbah ditutup, hanya dicatat nang hanyar ditulis di mana di Lauhil Mahfuz. Nah ditulis fulan bin fulan pada malam nisfu Sya'ban apa digawe ibadah ibadah. Buku hanyar yalah ditulis anak dulu di langit pertama karena di Lauhul Mahfuz ada malam qadar hanyar disahkan aja di top yalah udah sudah sah nih. Nah lalu karena insyaallah berkat malam nisfu poinnya beribadah jadi kan rezekinya bagus, penghidupannya bagus, ya kan? Habis itu pulang akhir hayatnya bagus. Nah ini yang kita cari. Ya kan, malam nisfu pertama dibuka buku ibadah, ditutup buku ibadah juga. Isinya bang di tengah ada dicari. Nah itu makanya malam nisfu luar biasa. Ya kan, aja sembahyang apa? Sembahyang sunat lah, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang apa lagi macam-macam.
taubat, ya kan? Hari kita alhamdulillah tasbih dan hajat tagawid, ya kan? Namun di lain di Martapura itu biar malam diskutu sama aman asli, sama aman. Yang dulu nih jangan pemelahan mondok di Martapura itu tak kacut, kacut. Dulu biasanya kita ambilnya tuh nispung ini paling bisa belikan. Di sana tuh biar jam 5 tuh sudah nak kayak haraya nah, jadinya orang tuakan palanggar masalah kena sikit jam 5 tuh. Ya ulang waktu itu kan badiam di Pasayangan dulu pengolahan badiam nih Pasayangan. Jadi jualan nak benispo di sakumpul. Dulu tuh masih belum nang kayak ini betul lagi. Dia pas kumpul jualan yang awalan ikan menghendak asa kumpul lajui ikan basar di sana. Jualan kainah aja kan habis asar aja jam 5. Karena kebiasaan dulu lagi yang masuk tuh disuruh oleh arwah abah ikan menjasidin kan usah belajar dulu kainah aja. Bila sudah kira 1,5 tahun ya belajar namanya belajar nang kampungan nang kasana kamari ikan menjasidin kan guru bilang ngatakin kan guru sekolah. Karena ulun tuh waktu itu lagi hajar masuk itu kada dapat rumah belum, jadi 4 kawan di Pasayangan. Jadi selama belum dapat kediaman di sini ikam balik ke sekompul aja. Jadi setelah kemarian jam 5 rumah hipak sudah kurang hipak. Jadi ulun waktu itu memarkir kendaraan sangka kawa ke dalam. Soalnya di simpang 4 nang Tanjung Rema situ hanya kok parkir lumayan jauh. Lumayan jauhnya di situ makjum ini jalan. Tapi kawahnya bang duduk di dalam lah, kawahnya di dalam. Cuma tuh kan para keluar lawang. Soalnya keluar di hati kok di halaman. Jadi boleh sampai di situ aja. Sekalinya orang harus akan orang. Seorang patuh di sini imba bisa belikan, jadi beli ke rumah, beli kayak sampai di rumah nih sambil memasak panjang puasa nih masak make ini jalan make nang paraknya ada langgar parak di situ penjalan bilang Martapuraan nang dibaca orang apa danail nang dibaca orang apa salawat nang dibaca orang apa nang tasbih Nabi Yunus bemek dia. Jadi sampai jam 10 mengarahkan masih kerja. Namanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum itu baca tahiyat dulu. Allahumma shalli salatan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin baca. Dulu. Tuntung dalail tamat sakhatam sabiji teh. Mulai nang hari Senin sampai hari Ahad. Dibaca berataan, ya kan? Habis itu hanya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu jam 10 kuring dulu. Jam 12 kebangunan masih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jam masih kuring pulang jam 12. Jam 2 bangun masih pulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai jam 3 masih juga jam 3 bangun bersahur baru nih baru masak-masak karena kemarin seseorang kan ya lah sampai biar jam 4 hanya tuntung meja ya Al-Fatihah tuntung betul ini makanan ini berarti sahur tuntung salaman asli zaman ini betul pas tuntung sahur kurang bang subuh bayangan berjamaah hipak pelanggaran asli itu ini sampai jam 6 bangkit orang isyraq tuntung isyraq asli hinip sekampungan udah lagi nampak bulingan orangnya pulang ke pasar betul tukar ada orangnya ada Jepang saya kemudiannya tentang banyak tutup lah pada buka makanya udah sakit hidup di sini malam ya kita coba akan gitu nah alhamdulillah luar biasa ya Allah. Itu malam di sana coba kita syukur alhamdulillah ya
malam nisfu Sya'ban maghrib berjamaah terus ibadah terus pulang ke isya berjamaah sama aja juga pahalanya, nanti dapat pahala setengah malam subuh berjamaah, dapat pulang pahala puasa pahala setengah malamnya. Nah di malaman juga hitungan beribadah cuma lebih afdalnya kayak tadi. Namun sanggup, namun pada sanggup ya sesanggupnya aja, jangan dipaksakan. Panjang mengalih biar untung semalaman isuk apa lagi ruk langsung ya di antara malam-malam yang setahun di sini setahun sekali yang mempunyai keutamaan yang luar biasa. Dan adapun malam yang lain, nah itu artinya malam yang adanya yang seminggu sekali, nah kayak malam Jumat itu seminggu sekali, berisi keutamaan juga. Dan adapun malam yang lain-lainnya maka yaitu bersamaan dan bermula malam yaitu lebih afdal daripada siang. Kalau ibadah malam lawan siang itu lebih bagus ibadah malam daripada siang. Ini pula dia mencari waktu yang afdal ya kan? Afdal. Malam lebih baik pada siang. Kenapa? Karena pada malam hari itu ibaratnya itu kadang-kadang gangguan kadang-kadang, apalagi lebih-lebih di 1/2/3 malam antara jam 3 jam 4 nah. Di situ pian amun beramal telah waktu itu beramal berzikir beribadah kalau ngerasa pika hati mau tetangis itu seorang anda ya kan. Untuk bapak bacaan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim minta ampun La ilaha illallah minta ampun Allah Ta'ala amma waktu merasa berdoa lakas kabul daripada siang. Kalau siang kenapa? Karena banyak sudah orang bangunan ibaratnya tuh ya terlambat lah. Kenapa? Karena kalau siang itu jauh ulama menurut hadis, kalau siang itu kita ini ibaratnya datang kalau Allah itu sudah bakatuk dulu, bakatuk berbelanya atau biasanya mengatuk berkiau dulu. Kalau malam Allah Ta'ala langsung membukai lawang tinggal kita aja tidak datang padanya. Itu berbahasanya kan? Karena di dalam hadis itu apabila 2/3 malam Allah Ta'ala turun ke langit yang pertama, artinya turun di sana adanya Allah pang pujuk-pujuk adanya Allah pang nang betampai model ada tuh berikung ada maksud turun di sana rahmat Allah kekuasaan Allah nang turun nang menghampiri kita. Jadi makanya bila 2/3 malam itu siapa yang meminta ampun, yang berdoa dikabul Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ibaratnya kita berhilang kalau orang yang mulia kita berhilang, tapi waktu berhilang itu rumah sudah terbuka orangnya mahadang mencungkung mana lakasnya kita berhilang lawang bakancing penjaga banyak mana lakasnya masuk. Nyata lakas nang lawang kebuka orangnya berjongkong yalah. Nah kalaunya orangnya apa lawangnya bertutup orangnya kadada di dalam penjagaan pulang ibarat berhilang tu terlambat nak masuk yalah biar nak masuk mana nama apa biar si adalah ada ada mengiwakan dulu penjahat sedang mengiwakan dulu ibaratnya tak jawaban ulang kancing orang lawang untung dibukai usia kada dibukai. Nah kalau malam ini jelas Allah Ta'ala kan bersurung ibaratnya kita bibir melipes ibaratnya nih peribahasa ada madahkan Allah bertampat kada madahkan Allah berumah kada ini peribahasa kata-kata. Jadi ibaratnya itu kita berelang kalau Allah Ta'ala langsung menyambut kada lagi ajudan. Nah ini langsung. Nah ini menjadi ulama malamnya itu lebih afdal daripada siang. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fal afdalu lailatul Isra wal Mi'raj li'annahu ra'a rabbahu fiha. Artinya dan adapun pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang lebih
dan Mi'raj karena Nabi melihat akan Tuhannya pada malam itu. Wa innama kanat Lailatul Qadri afdalul layali fi haqqina li'anna al-'amala fiha khairun min al-'amali fi alf syahr kama qala ta'ala Lailatul Qadri khairun min alf syahr ay a'mal fiha khairun min al-'amali fi alf syahr laisa fiha Lailatul Qadri. Artinya hanya saja malam Lailatul Qadar paling afdal segala malam daripada hak kita, karena bahwasanya beramal padanya lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bermula Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beramal padanya lebih baik daripada beramal pada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Ini kita di luar puasaan beramal juga selama 1000 bulan, cuma ada Lailatul Qadarnya tetap bagus malam Lailatul Qadar. Ini hak kita, hak kita. Di dalam Ramadan kalau beramal di malam itu biar satu mat, ibarat satu mat itu sembahyang aja 2 rakaat aja, sembahyang 2 rakaat atau sembahyang witir serakaat dapat nih, itu aja saat pada selawasnya 2 rakaat tuh 5 menit lah, untung ya lah, itu untung 5 menit, apalagi kita karena bacaannya nang maju. Itu ibarat kita orang awam nih sembahyang 2 rakaat aja 5 menit. Selama 5 menit kita beribadah, pas 5 menit tadi datang qadar tadi turun. Nah, 5 menit ini lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Nang mana pada 1000 bulan itu kada ada Lailatul Qadar. 5 menit mengalahkan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Lebih 80 tahun. Nah, nyamannya, yalah nyamannya. Di mana adanya? Di dalam bulan Ramadan. Malam apa? Cari 10 nang akhir. Bukan di mana? Pulang dipatahkan pulang di malam nang ringgit. Malam apa-apa mulai 21, 23, 25, 27, 29. 31 Bang lain. Iyalah. Kelimpat sudah 31. Nah, ini ada kesempatan 27 sudah sekali lagi 29. Nah, bila 29 kada merasa dua, asal ada hajat beribadah pada malam 10 dan akhir dapat sudah. Dapat lah. Yalah, walaupun ujar sidin semalam kada merasa, kada melihat, cuma di 10 nang akhir diisi dengan ibadah, paling kada 10 nang akhir diisi ibadahnya pulang kada usah berbanyak-banyak, paling kada sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, ya tambah pulang paling kada ya 2 rakaat barang, asal diisi sembahyang, diisi ibadah dapat sudah. Di mana enak dapatnya? Di negeri akhirat enak kelihatan. Lagi di sini asa papa hawainya, lagi di sini asa kadada beresa. Iyalah, asa kada dapat lah, asa kada ngadun lah, asa kada ngadun, asa iya bujur dua buat jahat. Ini modelnya. Kenapa? Karena kita kada melihat belum. Ini kada melihat dan kada merasakan. Nah, ini tujuannya apa? Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar, kada ditampai sidin kepada orang banyak, kada diungkai sidin, dan kada dirasakan sidin secara umum. Apa hikmahnya? Supaya nih kita bujur-bujur menjadi hamba Allah. Nang dalam ayatnya terakhir, la'allakum tattaqun. Nah, di sini makanya la'allakum tattaqun di anak Allah dalam ayat Ramadan itu pamtihan, ada pemulaan. Ini artinya pembuktian nih bujur-bujur orang itu beriman atau kada di penghujungan itu. Makanya ayat pertama di anak Allah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah.
Beriman baheula. Wahai orang-orang yang beriman, artinya orang yang bujur-bujur beriman. Bujurlah beriman dulu. Bujur kada? Napa ya Allah? Kutiba alaikumusiyam, wajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, puasa ajar Allah. Apunlah. Kenapa ya Allah jadi puasa? Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti puasa orang terdahulu juga. Aku naikkan puasa. Ujar kita inggih, lalu ya Allah apa tujuan bulan puasa? Apa tujuan bulan ibadah bulan Ramadan? Ujar sedin bila ikam kawa beribadah bulan Ramadan, hakun yang suruh ibadah, artinya puasa siangnya, malamnya ibadah, ikam ku akui la'allakum tattaqun. Nah ada kena hadiah aku ujar Allah Ta'ala di mana di 10 nang akhir. Nah di sini kena ikam himati ya sedih. Di hadiah pun nang lebih istimewa pada nang lain. Di kena ku beri lagihan. Ini bahasa kitanya kita mulai. Apa hadiahnya ya Allah? Bila ikam kena ada beribadah asal mulai awal sampai akhir, lebih-lebih malam nang 10 nang akhir ikam beribadah. Di 10 nang akhir itu kena aku ada mengunjungi kamu bonus. Nah, posisi bonus Yasidin. Apa ya Allah bonusnya? Tunggu aja. Nah, aku padahakanlah bonusnya jar Allah, yaitu memberi ikam beribadah selama 80 tahun pahalanya. 80 tahun. Ini tahun ini. Karena tahun ini umur panjang kayak itu pulang 80 tahun pulang. Karena tahun ini umur panjang 80 tahun pulang asal mulai awal sampai akhir. Ayo kita hitung biar umur 50 tahun mulai balik 15 tahun berakhirnya 35 tahun 35 kali 80 berapa? Hitung ya. Banyak. Nah ini kalau kita anggaplah ibadah itu sekadar bulan Ramadan aja. Nang diambil tuh nah ibaratnya tuh nang Lailatul Qadarnya aja. Dapat kadar 80 tahun pahala. Ning tuh hajikin pian ibaratnya terima Allah surga ada mencukup. Belum lagi kena tambahan malam Arafah ibadah. Belum lagi malam Rabiul Awal ibadah. Belum lagi malam Jumat ibadah. Belum malam Isra Mi'raj ibadah. Belum lagi malam nisfu Sya'ban ibadah. Ini belum lagi nang malam Jumat. Belum lagi sembahyang ini, sembahyang itu harian, belum lagi zikir ini, zikir itu. Maksud kada masuk surga itu umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ujar di dalam kitab itu, bila ada di umat Nabi Muhammad masuk neraka, aku ni malaikat, jar malaikat, ika umat siapa? Aku asalnya umat Nabi Muhammad. Kenapa masuk neraka? Ini. Nah, malaikat bahasa kita ajar guru deh. May syarat nah aja kepala. Nah. Artinya apa? Heran. Tahunin. Coba pikirkan nih secara akal. Ini masuk Ramadan diberi Allah keistimewaan siapa nang beribadah di malam 10 nang akhir, jadi malam nang ganjil-ganjil ibadah malam itu biar 5 menit aja dapat 80 tahun ibadah. Umur 50 lebihan. Aduh ujung lah kalau ibarat ilmu dagang sugih biar. Cuma kenapa masuk kubur bangkrut, masuk negeri akhirat bangkrut. Nah ini bang kejahilan kita ya kata kan artinya kan negara jahil tipu daya dunia banyak, makin di akhir 10 ini sudah bermula timbulan sudah. Dahulu asal awal Ramadan hibak sampai ke belakang. Sampai kalau luar masuk 10 nang akhir maju. Kenapa maju? Uang kosong lah. Ya kan? Tapi alhamdulillah kita hibak aja tah masih ya alhamdulillah. Nang kamana nang ulakan masih hibak. Isya atau di isya keluyuran belakang. Ya kan? Ini kita kadang melihat cakap melihat pian ya Allah baju tuh dihiasi intan berlian permata diunjukkan minta diatakan malam Qadar membuang ini cakap lah cuma ada melihat cakap melihat tuh pian keistimewaan malam Qadar ini baju ini nanti bajunya daripada kainnya kain sutra
Benang ini benang emas dibungkus dengan kain sutra, dihiasi dengan intan permata. Larang lah, larang. Sultannya kada denang kayak itu, presidennya kada denang kayak itu, itu. Ini diunjuki Allah nih, ajar Allah nana ini dunia. Unjuki baju ini pula benangnya benang emas, justru pulang dibungkus dengan sutra, dihias dengan permata, intan, lain sebagainya berlian dan bunga-bungas. Nah, ini kalau lihat pulang keistimewaan qadar, mana ikam hakunnya. Nyata kita memilih dengan qadar ini dan jaka melihat. Cuma ini disembunyikan Allah dan ini ditampaikan Allah Ta'ala. Artinya apa? Qadar disembunyikan, nang kemewahan dunia ditampaikan sidin. Nah, di sini mentes. Dites Allah. Ni la'allakum kakadakah? Tatakun kakadakah? Ajar Allah. Bila inya bujur beriman, sini. Bila inya kada beriman, ini sini. Nah, ini mudahan kita tang memilih nang sebelah kanan saja. Ya Allah, mudah-mudahan ayo uyuh kayak apa kemudahan kita kawal ya Allah. Artinya sampai akhir kita beribadah. Nah, dan pula jangan Ramadan saja, imbah Ramadan mudahan ini bulan Ramadan nikmat syukur juga. Karena imbah Ramadan kita pulang. Sekira jangan laisal id bilubsil jadid walakin al-id biqalbin jadid. Sekira itu hari raya itu bukannya dengan baju yang hanyar, pakaian yang mewah, nah, walakin al-id bilqalbin jadid, tapi hari raya adalah pembaharuan hati. Buktinya hati kita diperbaharui, buktinya hati kita dibagusi apa? Yaitu masuk hari raya, masuk Syawal, sampai bulan yang lainnya, masuk sampai Ramadan akan datang, ibadah terus meningkat. Ya kan? Kada saya terdahulu sebelumnya mengoler ibadah, mengoler untuk ilmu. Habis Ramadan semangat, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Wa min alamatiha annaha takunu la harratan wa la baridatan wa tatlu'a syamsu sabihataha bayda'a laysa fiha kathiru syu'a'i wa yundabu an yajtahida asy-syakhsu fi yawmiha kama yajtahidu fi lailatiha. Allahu a'lam bisawab. Tandanya pulang. Kalau tandanya ialah malam hujan kada, panas kada, ialah dingin kada, nyaman. Siang bang cahayanya putih tapi kada panas, cahayanya bercahaya matahari cuma kada panas. Malam tadi hujan ada belum? Ialah hujan mana? Di sini kada ada aja sini. Wala baridatan, ada dingin di sini. Kayaknya insyaallah besok kita sambung. Wallahu a'lam bishawab. Besok sembahyang Selasa. Nah, apa nomor lagi? Nah, buat iya sholat berbuka lah. Namun membaca berjalan cepat, maka saya tamat pian ini mengimit. Iyalah, membaca bertarus tamat setengah bulan sholat bundong ini. Iyalah, cuma kita sambil iyalah, sambil mudah-mudahan barokahnya tak ada. Dengan barokah kita membaca kitab, mudah-mudahan hidup kita berberkah berhentaan. Jadi sengaja dapat ulun berjalan salah dan khilaf ulun minta maaf, minta hadan, minta reda lawan yang barakaan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran kita dan semua kaum muslimin dan muslimat di mana aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita barataan mati beriman masuk syurga bighairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga jannati adatil kahadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad
وعلى آله وصحبه